dari usaha Supreme Grafika ya. Dari usaha Supreme Grafika yang ingin saya capai itu saya ingin mencapai titik usaha yang bisa melebarkan sayap seperti membuka cabang, terus dengan franchise atau dengan buka cabang sendiri. Terus yang itu arti sukses itu seperti apa? Arti sukses itu ketika kita bisa merangkul semua orang untuk apa? Untuk bisa bekerja sama dengan kita dan kita nggak ngebos gitu, nggak gaya ngebos. Itu arti sukses dan sama-sama kerjasama. Sama-sama kerjasama, menjalin kerjasama yang baik, bisa membuat tim yang baik, itu arti sukses. Dan tim itu tidak bubar gitu loh, tidak gampang bubar. Biar betah gitu. Ya. Terus yang ketiga itu bagaimana cara mengukur kesuksesan Anda? Mengukur kesuksesan, maksudnya dari sebelum kesuksesan itu. Sukses itu yang sudah seperti apa gitu. Ya. Kalau menurut saya sukses itu sukses di bidang usaha yang saya jalani ini. Saya kan usaha soto ayam Grafika sudah 7 tahun. Nah, arti kesuksesan saya itu ketika orang melihat warung saya dan bilang, oh itu ada kok rame, sampai orang berpikir negatif, mesti pakai apa itu, pakai pegangan itu, pakai apa ya namanya, pakai guna-guna, pakai dukun. Nah, sampai orang berpikir kok rame kita pakai dukun, itu berarti kita sukses. Ya, negatif thinking. Sampai orang berpikir seperti itu, kok rame mesti ngamu dukun gila. Padahal enggak. Nah, itu sudah membuat suatu usaha yang sukses lah. Terus yang keempat itu, orang berpikir seperti itu. Apa yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan Anda? Yang saya butuhkan itu yang pertama ya niat dulu, niat, tekad, semangat, dan tidak ada kata nyerah, karena bagi saya nyerah itu adalah gagal. Menyerah itu gagal. Kamu akan gagal ketika kamu menyerah. Kalau kamu nggak pernah menyerah, kamu nggak akan pernah gagal. Nah, untuk meraih kesuksesan itu terus bangkit. Terus yang kelima itu bagaimana kondisi usaha saat ini? Kondisi usaha saat ini alhamdulillah lancar. Meskipun pandemi juga masih ada yang masih bisa muter. Yang penting karyawan semua tetap masih bisa kerja. Terus yang keenam, apakah dampak yang terjadi dengan keadaan sekarang? Kondisi pandemi ini. Ya, kondisi pandemi dengan keadaan sekarang tuh gimana? Kondisi pandemi daripada sebelumnya. Ya menurun, tapi masih bisa jalan. Bisa. Dan pegawai nggak ada yang saya pecat. Masih menurun kira-kira 25%, nggak sampai 50%. Jadi kalau pengurangan gaji gitu? Pengurangan gaji tidak ada. Tidak ada. Terus yang ketujuh, apa faktor yang mempengaruhi terjadinya hal itu? Jadi yang mempengaruhi usaha turun. Kok bisa dampak pandemi itu yang mempengaruhi apa? Kalau dampak pandemi itu yang mempengaruhi ya waktu pandemi mulai itu yang mempengaruhi ya memang semua sepi itu karena mungkin orang takut makan di luar atau apa. Tapi saya kayak namanya juga usaha itu harus pandai memutar otak. Jadi take away, ambil peluang take away antar rumah-rumah. Yang ke-8, apa yang harus dilakukan, apa hasilnya? Jadi yang harus dilakukan dari faktor itu, terus apa hasilnya? Jadi
Jadi faktor yang seperti yang waktu pandemi, sebelum pandemi itu Kalau waktu pandemi yang harus dilakukan yang Pak? harus dilakukan ya tetap jualan dan jaga jarak dan lebih memperbanyak, lebih membuat promo di online, GoFood, Gojek, Grab, Sama seperti dan layanan antar. pintar mengambil peluang juga. Pintar mengambil kita harus pintar mengambil peluang, yaitu kita harus jemput bola kalau model pandemi masih kondisi pandemi gitu, terus promo-promo gitu. Jadi yang ke-9 itu apa yang dapat dipelajari dari keadaan sekarang ini? Yang dipelajari, yang dapat diambil hikmahnya, ya Pandemi. ya di saat pandemi ini yang dapat dipelajari ya kita lebih menjaga kesehatan, menjaga menu-menu yang kita sajikan, yang akan kita jual. Kita lebih prokes lah, bisa lebih menjaga kesehatan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan orang pada makan tidak cuci tangan, sekarang cuci tangan dulu. Protokol kesehatannya juga. Nah, lebih sehat. Hikmahnya lebih sehat. Terus yang ke-10, apa yang akan Anda lakukan mengenai hal tersebut? Jadi dari yang dipelajari tadi, nah itu yang akan dilakukan apa selanjutnya? Yang akan dilakukan ke depannya. Ya. Nah, yang akan dilakukan ke depannya ya apa itu? Ya sama aja, tetap menyediakan, lebih menambah itu tempat-tempat cuci tangan, wastafel, lebih menjaga penutup makanan, terus cupit makanan, tempat duduknya lebih dibanyakin biar bisa jaga jarak. Terus yang ke-11, apa langkah pertama Anda untuk menyelesaikan masalah ini? Langkah untuk menyelesaikan pandemi, langkahnya ya dampak dari pandemi kan itu lumayan. Iya. Langkah yang pertama dilakukan itu anak Mas Koko nganu kuliah ini tuh mata kuliah entrepreneur nganu soto. Gimana tadi? Apa langkah pertama Anda dalam menyelesaikan masalah ini? Langkah pertama untuk menyelesaikan pandemi. Ya, jadi dampak pandemi itu kan lumayan banyak, pelanggan sepi. Itu langkah pertama. Lebih penghematan dari pengeluaran yang tidak penting-penting. Terus untuk di sistem di warung sendiri ya belum menambah karyawan lagi, masih anteng-anteng aja lah pokoknya ya, dijalani dulu aja, kayak stok bahan-bahan dikurangi gitu. Lebih hemat. Lalu untuk dari langkah pertama itu kapan Anda memulainya? Memulainya ya sudah dimulai, karena kan memang pandeminya sudah dari 2020 ya, waktu pandeminya itu. Tapi kalau sekarang sih sudah mulai kembali normal lagi, cuman belum seperti dulu. Pada saat pertama pandemi itu sudah dimulai. Lalu apakah yang akan menghalangi Anda? Jadi dari upaya tadi yang menghalangi Anda itu apa? Halangan kayak tantangan itu. Tantangannya ya kalau yang menghalangi tantangannya ya kalau ada kompetitor yang baru-baru buka, terus yang kalau yang dari intern ya kalau ada yang pegawai yang rewel, terus ada yang maksudnya pegawai yang keluar masuk, ada yang bahan baku naik, paling gitu-gitu yang menghalangi. Sama bahan baku yang saing sama kompetitor. Lalu bagaimana mendapatkan dukungan yang diperlukan? Jadi motivasi buat upaya tadi itu apa?
untuk apa namanya, mengupayakan hal tersebut? Motivasinya? Motivasinya ya lebih menjaga kualitas makanan, kualitas masakan menu, dan membuat inovasi baru, menu-menu yang belum ada, Inovasi. ya, inovasi masakan menu baru. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengubah situasi tersebut? Situasi ketika banyak itu Ya, situasi pandemi. Situasi pandemi Ya, yang tadi situasi. ya, maksudnya gimana sih itu? Jadi untuk mengubah, kan biasanya sebelum pandemi itu kan biasa, tapi kalau sesudah pandemi gitu kan udah berubah. Nah, kita juga harus mengubah situasi tersebut. Situasinya dirubah ya, itu ya apa, lebih menjaga sistem aja ya, menjaga sistem yang dari intern itu ya, biar nggak apa itu, biar nggak larut dalam pandemi ya, terus berpikir untuk Inovasi. hal baru. Lalu apa ada alternatif untuk mencapai tersebut? Alternatif lain apa ya, maksudnya kayak itu apa? Jadi untuk selain meningkatkan daya kualitas, ya meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas, paling ya itu aja sih. Ada alternatif lain. pokoknya inovasi. Apa keuntungan dari beberapa pilihan di atas? Keuntungan Dari beberapa pilihan di atas. Jadi keuntungan dari upaya tadi kan, suatu upaya mesti dapatnya ya, apa itu, pelanggan nggak lari kemana, tetap pelanggan masih tetap setia, karena ternyata kok warungnya sekarang setelah pandemi kok menjaga kesehatan, bersih, gini. Tetap menjaga kesehatan. Manfaatnya ya pelanggan nggak mau tetap di kita, nggak lari kemana. Jadi tetap. Kadang-kadang kan pelanggan takut, nih kok warungnya kok nggak jaga prokes. Nah, pandemi kok tetap aja. Ya, terima kasih.